أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa saat ini mari kita telusuri kisah Nabi Musa pada surat A'raf, surat ke-7. Yang pertama ayat 128 dan 129 yang menggambarkan tentang bisa dikatakan mengejar hasanah di dunia, bisa dibilang enak gambarannya. 128 qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Musa memerintahkan kepada bangsanya, kepada kaumnya, mintalah mauna Allah serta teguh bertahanlah. Innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini menurut Allah, dalam arti ataina to'in. Yurisuha yang mana dia akan mewariskannya may yasha'u min ibadihi kepada siapa yang dia kehendaki dari abdi-abdi kehidupan menurut ajarannya. Tentunya abdi-abdi kehidupan yang mau iman, yang berkehendak iman. Wal akibatu lil muttaqin, yaitu akibat kehidupan indah bagi para muttaqin. Qalu, bangsanya menjawab, udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kami telah ditindas sebelum Anda datang pada kami sebagai rasul. Wa min ba'di ma ji'tana, dan setelah Anda datang kepada kami sebagai rasul. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Nabi Musa menjawab, mudah-mudahan pembimbing kalian membinasakan musuh kalian. Wastakhlifakum fil ardi fayandura kaifa ta'malun, serta membikin kalian menjadi penguasa di permukaan bumi ini, yang selanjutnya dia akan melihat dulu bagaimana kalian berbuat. Disinilah gambarannya seolah-olah begitu enak. Dengan doa mudah-mudahan Allah membinasakan musuh-musuh kalian. Tetapi kalau melihat masih juga surat A'raf pada 155, ini boleh dikatakan tindakan mengejar hasanah di dunia diperlukan kewaspadaan. Sebab bagaimanapun inti masalah harus dibawa ke doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, supaya hidup ini ada dalam keadaan siap berlomba. Kalau inna hadalah wal fawzul adim li misri hadza falyamalil amilun. Sukses besar itu seperti ini. Limisli hadza falyamalil amilun, seperti inilah hendaknya orang yang melakukan perbuatan.
adzalika khairun nuzulan am syajaratul zakum, apakah khairun nuzulan atau syajaratul zakum, apakah nur, apakah dulumat. Jadi berarti dua-duanya mendapat keunggulan. Kalau sekarang yang dulumat saja mengejar keunggulan, yang orang hidup dengan hudalil muttaqin malah diam saja, itu berarti tidak dalam kondisi mengejar hasanah di dunia. Jadi dengan demikian maka dari sudut ini kita melihat sekali lagi surat A'raf ayat 128 dan 129 seolah-olah gambarannya enak. Tapi nanti begitu 155 wahtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan, Musa memilih dari bangsanya 70 orang, 70 laki-laki. Limikotina, mikotun sama dengan al-waqtul madrub kamusnya. Jadi waktu yang ditentukan, tentunya dalam rangka sekali lagi mengejar hasanah di dunia. Nabi Musa telah memilih dari bangsanya 70. Selanjutnya falamma akhadathumur rajfatu, maka ketika keguncangan dulumat menyerbu mereka. Inilah ya. Jadi yang kita katakan perlu waspada. Sudah dipilih aja, tentunya Nabi Musa tidak sembarang milih. Tapi terjadi akhadathumur rajfah. Keguncangan dulumat menyerbu mereka. Qala, Nabi Musa menyatakan, Rabbi in syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya, wahai pembimbingku, jika Anda berkehendak Anda akan membinasakan mereka sebelum waktu yang ditentukan, min qablu wa iyaya, demikian pula aku. Nah, disinilah diperlukan kewaspadaan. Dengan jujur Nabi Musa menyatakan, dengan akhadathum rajfatu, keguncangan dulumat melanda mereka, maka dengan jujur Nabi Musa menyatakan, insyi'ta Rabbi, insyi'ta wahai pembimbingku, jika Anda berkehendak hancurkan mereka sebelum waktu yang ditentukan. Wa iyaya, demikian pula aku. Kemudian setelah itu ada satu kalimat yang semacam kalimatnya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, apakah pantas Anda membinasakan kami disebabkan sufaha dari kami berbuat. Sufaha itu jamak dari sapihun. Arti kamu sapihun yang bisa diambil dalam kaitan ini, satu, rodiul khuluq, jelek akhlaknya. Yang kedua, al-musrifu wal mubadziru, si pemboros. Nah, jadi akibat di dalamnya yang sudah terpilih, ini sudah terpilih, masih ada pemboros dan berakhlak jelek. Nabi Musa mengharapkan hancurkan saja. Nah, jadi berarti di sini sebab-sebab kehancuran itu karena personil-personil yang dipilih itu diantaranya masih ada yang berakhlak jelek dan pemboros. In hiya illa fitnatuka
tudillu biha man tasya, tidaklah yang demikian itu kecuali ujian dari Anda, cobaan dari Anda. Tudillu biha man tasya'u, dengannya Anda membuat kesesat dulu siapa yang Anda kehendaki, yaitu yang berkehendak kufur. Wa tahdi man tasya'u, dan dengannya pula Anda memberi pedoman siapa yang Anda kehendaki, yaitu yang berkehendak iman. Itu semua sekali lagi kalau dihubungkan dengan Kahfi 29 ya. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi kehendak manusia itu ada dua, iman dan kufur. Kehendak Allah yahdi wa yudillu, mempedomani dan membikin kesasar dulu Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Anda dengan penuh ajaran Rasul Anda adalah pembimbing kami, maka berilah kami perbaikan serta limpahilah kami kehidupan saling kasih sayang. Sesungguhnya Anda seindah-indah tukang memperbaiki kehidupan. Jadi dari wa anta khairul ghafirin, kita ingat yang sudah disampaikan pada Jumat yang lalu tentang goparo yang berarti aslaha, satu dari kamusnya, aslah itu di kamus adanya, dua dari data Umar yang asalnya preman kawakan berubah menjadi pelaku tepat. Data, terjemah dari data. Yang kedua, yang lebih besar lagi, bahwa surat Fatah mengemukakan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Bahkan untuk perbaikan sunnah Muhammad agar sama dengan sunnah-sunnah yang dahulu, Nabi Muhammad diberi kemenangan. Artinya bahwa Barat dan Timur yang tadinya keberatan dengan Ka'bah, yang jelas Barat yang di saat itu mau menghancurkan Ka'bah, Abrahah. Dan dari timur sudah ada orangnya, Salman Al-Farisi, cuman belum kelihatan datanya. Tapi kira-kira kalau dilihat dari laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, bahwa barat dan timur tetap keberatan dengan orang yang beriman. Nah, jadi dengan memberi kemenangan liyaghfir, untuk islah sunnah Muhammad sama dengan sunnah-sunnah terdahulu. Wa yutimma nikmatahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Pada kalimat wa yahdiyaka siratan mustaqima berarti kita ingat dengan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu minta hasanah di dunia. Sebab siratal mustaqim itu dinul Islam. Siratal ladina an'amta alaihim pada surat Al-Fatihah, ketemu lagi nanti dengan surat Nisa 69. Alladina yuti'una wa ma yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang menaati ajaran Allah menurut sunnah rasulnya, fa ulaika maka mereka itulah ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Hidup bersama mereka yang Allah beri kemantapan, terdiri dari para nabi, orang-orang yang jujur ilmiah, para pembela kehidupan agung, lagi para pelaku tepat.
Kalau pada Al-Fatihah an'amta alaihim, pada surat Nisa an'amallahu alaihim. An'amta alaihim pada Al-Fatihah antanya Allah. Kalau Nisa 69 langsung an'amallahu alaihim. Jadi berarti itu juga. Kemudian kalau lagi dibawa ke surat Maryam surat 19 ayat 58, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. An'amallahu ya, Allah memberi kemantapan. Ulaika itulah orang-orang yang Allah beri kemantapan, minan nabiyyin yang terdiri para nabi, min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'anuh, dan dari mereka yang kami bawa beserta Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil. Wa mimman hadaina wa tabaina, dan dari siapa yang kami beri pedoman dan kami pilih. Berarti di sini seluruhnya mereka itu seragam menjadi orang-orang yang menjalani Shiratal Mustaqim. Jadi dari sini sama dengan di ujung surat A'raf 155, wa anta khairul ghafirin, nyambung dengan fatah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Kemudian wa yahdiyaka siratan mustaqimah, nyambung dengan Al-Fatihah alladzina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dari sini nyambung lagi dengan Nisa 69, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, nyambung lagi dengan surat Nahl, ulaika ladzina an'amallahu alaihim. Jadi berarti kelihatanlah ayatin bayinat saling menjelaskan, sehingga kejarlah hasanah di dunia. Kalau dilihat dari A'raf 158 dengan segenap kehati-hatian, sebab orang yang sudah dipilih saja oleh Nabi Musa masih kena akhodat humur rajfah, guncangan dulumat masih kena kepada mereka. Jadi disinilah diperlukan satu kehati-hatian. Dengan demikian, inilah saya kira satu masalah yang perlu kita semua pikirkan bersama dalam mengejar hasanah di dunia. Sekali lagi ada dalam satu perlombaan karena dinyatakan inna hadalahu wal fawzul azim limisli hadza falyamalil amilun adalika khairun zulan am sajaratu jakum, apakah khairun zulan atau sajaratu jakum? Yang sajaratu jakum mendapat mataun qalil, yang khairun zulan mendapat hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Keunggulan yang tiada duanya, kehidupan yang paling tinggi yang boleh dikatakan di sini pada kenyataannya sangat dimusuhi orang yang maunya hidup ini menentang keinginan pencipta, sehingga mereka melakukan kadaba wa tawala terhadap ilmu Allah menjadi satu kebengkokan. Inilah yang perlu kita waspadai sebagai manusia yang menginginkan hasanah di dunia yang kemudian disambung ke hasanah fil akhirah. Jadi sukses di dunia dan sukses di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Tadi sudah kita kemukakan tentang diperlukan kewaspadaan seperti terjadi pada kisah Nabi Musa pada ayat A'raf 155. Tetapi perlu kita sadari bahwa endingnya, walaupun pahit, endingnya tetap di kemenangan Allah. Tetap endingnya pada Fatah 28, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kullih. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa pedoman hidup yang di dalamnya ada regulasi yang objektif ilmiah, guna dia Allah mengunggulkan din hak atas din seluruhnya. Itu endingnya. Maka di sini perlu mengapresiasi fungsi Allah yang selalu memenangkan pihak yang beriman. Itulah kalau kita katakan subhanallah, atau kalau kita ambil bentuk masdar pada surat Mujamil, wa innalaka fin nahari sabhan tawilan, berarti sabahallah. Kalau mengambil bentuk masdar sama dengan gufronan, maka subhanallah. Yaitu bentuk masdar yang patah dari kalimat yang tidak disebut pokok dan keterangannya. Tidak disebut, tapi ada. Yang disebut hanya ujungnya saja. Tapi kalau kita mengambil inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang melakukan. Inna sesungguhnya kami, kunna benar-benar kami, fa'ilin yang melakukan demikian. Kalau dilihat dari la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah dalam fungsi ini tidak kena ngantuk dan tidak kena tidur. Jadi Allah selalu waspada. Kalau dilihat dari Allahu Akbar, kemenangan Allah. Kalau dilihat dari pertanyaan Allah, begitu Allah berdakwah, apahumul ghalibun, apakah mereka menjadi pemenang? Allah sendiri langsung jawab, la aglibanna ana wa rusuli. Benar-benar aku akan menang, demikian pula sunnah-sunnah Rasulku. Jadi dari kalimat-kalimat ini maka apresiasi yang patut pada fungsi Allah. Allah lah nanti yang mengantar manusia yang benar-benar menginginkan hasanah di dunia ke arah hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Di sanalah setiap diri akan merasakan balasan dari apa yang dia lakukan masa yang lalu. Waruddu ilallahi maulahumul haqqi, serta mereka dikembalikan kepada Allah pembimbing mereka yang sebenarnya, yang objektif ilmiah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, serta hilanglah dari mereka apa yang mereka bikin-bikin.
Iftaro yaftari iftiroan, khusus untuk bohong. Bikin-bikin khusus untuk bohong. Jadi kalau dolla anhum makanu yaftarun, dolla yadillu pakai an, artinya hilang. Hilanglah dari mereka apa yang mereka bikin-bikin. Apa yang mereka bikin-bikin itu apa sebenarnya? Kadzdzaba tawalla. Sebab yang dari Allah itu nur menurut sunnah Rasul, dulumat menurut sunnah sayatin. Nur menurut sunnah Rasul harus dilakukan, mengejar hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Dulumat menurut sunnah sayatin jangan dilakukan. Dari mana tahu? Dari ngaji. Tabayyana rusdu minal ghoi. Kalau tidak ngerti ini, nah maka bermainlah kadzdzaba wa tawalla, pembengkokan ilmu Allah. Jadi tidak jelas, mematuhi pencipta. Kebaikan dianjurkan, keindahan dianjurkan, keamanan dianjurkan, tapi tidak jelas anjuran kepatuhan menurut kebijakan pencipta. Maka kita senantiasa tekankan di dalam sholat. Sholat itu adalah upacara kepatuhan, menghadap Ka'bah, lambang dari Allah sebagai pencipta segala. Allah Rabbu kulli syai'in, Allah pembimbing segala, menghadap ke sana untuk melakukan upacara kepatuhan. Ini patuh kepada siapa? Kepada pencipta. Sebab Allah sebagai pencipta, mencipta alam semesta. Allah sebagai pencipta, mencipta manusia. Allah sebagai pencipta, mencipta ajaran ilmu. Patuhilah itu. Ajaran ilmunya selalu diajarkan kepada para rasul. Bila terjadi kadzdzaba tawalla, Allah meluruskannya dengan musaddiqon. Jadi dengan demikian maka beramai-ramailah, kuasai ayat Quran, beramai-ramailah, pelajari nilai ilmu, beramai-ramailah, pelajari bahasa Quran, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesulitan lagi dalam memahami hidup ini. Semua harus bisa terbaca oleh musaddiqon. Jangankan pada masa sekarang, dari Nabi Adam sampai sekarang dan yang akan datang tidak akan lebih dari itu. Di sini secara besar-besaran di semua tempat berbagai kesulitan-kesulitan harus terhindarkan, upayakan berbagai kesulitan bisa dihilangkan. Saling bantulah dalam masalah ini sehingga sampailah pada hudalil muttaqin, ayatnya, kalimatnya, kata demi katanya, pengkamusannya, sehingga jelas ke arah pembangunan hasanah di dunia. Ini yang tidak boleh lengah, dan kalau ini telat akan mempengaruhi izin Allah mengeksiskan hasanah di dunia. Sebab kalaupun hasanah di dunia oleh Allah digelar, tapi orang-orangnya tidak punya kemampuan, akan jadi apa nantinya? Kasarnya akan terjadi memalukan, tidak berbuat yang sebenarnya menurut Allah, petantang petinting kaya-kaya dengan ilmu Allah, padahal menurut kriteria tidak masuk ukuran. Inilah yang kita khawatirkan. Semoga dengan demikian kita ini menjadi kelompok manusia yang selalu menyadari kekurangan. Kalau Nabi Muhammad menyatakan, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran, menyadari bahwa aku ini telah mendulmatkan diri dengan sedulmat-dulmatnya. Faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Maka berilah aku
islah dalam kehidupan ini, berbagai pelanggaranku menjadi laku perbuatan tepat. Inilah yang diperlukan, dan ini juga semua rasul demikian, sebagaimana sudah kita uraikan tadi tentang ujung dari surat A'raf 155 wa anta khairul ghafirin, tentang surat Fatah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, juga Shiratal Mustaqim yang telah diuraikan dengan berbagai pembuktian ayat-ayat Quran. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.